Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vika, dalam mata kuliah Logika Informatika. Pada pertemuan pekan ini adalah pekan ke-7 kita dalam mata kuliah Logika Informatika. Di sini kita akan mempelajari mengenai interpretasi yang diperluas dan validitas. Materinya apa saja? Coba kita lihat ya. Bentar. Di sini ada interpretasi yang diperluas. Masih dalam interpretasi yang diperluas ini kita akan membahas mengenai interpretasi yang diperluas untuk kalimat logika predikat serta aturan untuk quantifier. Nah, sementara yang kedua adalah validitas kalimat. Di sini yang akan kita bahas adalah validitas untuk kalimat tertutup. Lanjut ya. Nah, ini interpretasi yang diperluas. Jadi, interpretasi yang diperluas itu apa sih? Perluasan interpretasi itu artinya kita melakukan pemberian nilai baru terhadap simbol bebas dalam logika predikat. Teman-teman ingat ya, simbol bebas dalam logika predikat. Saya review dulu simbol bebas itu ada apa saja. Ada konstanta, kemudian ada variabel bebas, ada fungsi, dan predikat. Nah, ini yang merupakan simbol bebas. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pemberian interpretasi terhadap simbol-simbol bebas ini. Nah, pada bab ini, pada materi sekarang ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan perluasan suatu interpretasi. Nah, sebenarnya tujuan perluasan interpretasi itu apa sih? Tujuannya itu ada dua. Yang pertama, kita memberikan nilai atau menambahkan aturan pemberian nilai baru kepada simbol-simbol bebas yang ini konstanta, variabel bebas, fungsi, atau predikat yang memang belum diberikan nilai sebelumnya. Atau bisa juga kita memberikan nilai baru kepada simbol bebas yang sudah diberikan nilai sebelumnya. Jadi ada dua di sini ya. Lanjut. Nah, interpretasi yang diperluas itu penulisannya bagaimana? Sebenarnya kalau teman-teman ingat di bab di modul sebelumnya itu kita pernah belajar interpretasi yang diperluas untuk kalimat logika proposisional. Nah, kalau saat ini kita akan belajar mengenai interpretasi yang diperluas untuk kalimat logika predikat. Notasinya sebenarnya sama saja, menggunakan tanda kurung, terus ada dot, ada interpretasi yang sebelumnya, atau yang ini yang akan diperluas. Jadi interpretasi yang akan diperluasnya apa? Diperluas, lalu dot, lalu di sini kurung segitiga ya, kurung segitiga, lalu ini ada penulisan apa namanya, simbol bebasnya yang akan kita perluas, dan ini pemberian nilainya, nilai untuk simbol bebasnya, nilai atau fungsi atau apa, atau predikat baru untuk simbol bebasnya. Nah, kalau di sini kebetulan yang akan kita bahas adalah variabel, variabel X. Makanya di sini teman-teman lihat ada yang ditulisnya X ya. X-nya diganti dengan nilai yang baru yaitu D. Nah, perluasannya dot I. Perluasannya dilakukan terhadap interpretasi yang I ini. Nah, jadi di sini dituliskan juga ya. Jadi di sini adalah melakukan pemberian nilai D kepada simbol variabel X. Begitu. Nah, selain simbol X ini yang tidak dituliskan di sini, yang ada dalam I, baik itu konstanta, variabel bebas lain, fungsi atau predikat, maka nilainya itu tidak berubah. Jadi yang berubahnya itu hanya yang ada dalam kurungnya saja. Yang ini ya. Sementara yang lain-lainnya itu tetap. Kemudian ini di sini ada
interpretasi yang diperluas untuk konstanta. Nah, untuk konstanta juga sama, kita tuliskan konstantanya apa yang akan diperluas, lalu kita tuliskan elemen barunya, elemen apa namanya pemberian nilai barunya. Lalu dot dan ini interpretasi yang akan kita perluasnya, begitu ya. Ini sama saja hanya beda penulisan simbol apa yang akan diperluas. Nah, di sini kalau teman-teman misalnya akan diperluasnya adalah fungsi, berarti yang ditulisnya apa? Fungsinya misalnya F. Fungsinya F diperluas berarti tanda panah. Ini misalnya fungsi barunya FJ. FJ-nya definisikan apa? Lalu diberi dot. Dotnya interpretasi yang akan kita perluas misalnya I. Begitu. Kalau misalnya predikat, kalau misalnya predikat P, misalnya P kecil ya, P kecilnya itu kita beri tanda panah, lalu kita definisikan predikat yang baru PJ misalnya, lalu apa definisinya tuliskan, lalu dot I. Itu untuk notasinya ya, simbol notasinya. Begitu. Nah, kalau interpretasi yang diperluas itu sebenarnya bisa juga kita langsung menuliskannya sekaligus. Jadi tidak satu persatu seperti ini. Seperti sebelumnya, kita hanya memperluas X saja atau memperluas A saja, konstanta saja. Tapi di sini kita langsung tuliskan semuanya. Jadi beberapa kali perluasan. Yang pertama yang ini, kemudian yang ini maaf dari sini ya, dari yang paling dekat dengan I, kemudian yang ini yang kedua sampai XN. Itu kita tuliskannya bisa langsung sekaligus. Tapi langkahnya itu pertama yang ini dulu, ini yang langkah pertama, perluas dulu terhadap perluasan yang pertama. Oke, sebentar saya ganti warna lain ya. Ini kemudian ganti lagi langkah yang kedua. Kalau sudah diperluas, dari yang sini kan sudah diperoleh nih. Nah, baru dilakukan perluasan yang kedua. Nah, setelah nanti diperoleh lagi perluasan sampai yang ini, baru diperluas ke yang terakhir sini. Jadi satu persatu diperluasnya tetap, tapi penulisannya langsung gitu. Sebenarnya langkahnya satu persatu gitu ya. Lanjut. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya melalui apa namanya message e-learning atau forum diskusi ya. Nah, langkah melakukan perluasan interpretasinya apa sih? Kalau kita akan melakukan perluasan interpretasi, kita pertama tuliskan dulu simbol interpretasi barunya apa. Lalu tuliskan semua perluasan yang akan dilakukan. Lalu tuliskan notasi singkat semua perluasan yang dilakukan. Dan notasi singkat itu yang ada tanda kurungnya itu. Tanda kurung dan tanda panah, dot itu. Lalu baru tuliskan hasil perluasannya. Kita lanjut ya ke contoh 71. Ketahui di sini ada suatu interpretasi I, di sini ada nilai-nilainya. Dalam I ada A diberi 1, B diberi 2, dan seterusnya. Lalu ada fungsinya juga didefinisikan terhadap ini. Oh iya, saya lupa. Domainnya itu adalah himpunan bilangan bulat. Kalau teman-teman ingat bilangan bulat itu apa? Yang ada negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian ada didefinisikan juga fungsi G. Lalu G-nya sampai sini ya. Lalu fungsi predikat P dan predikat Q. Nah, kita diminta untuk melakukan perluasan terhadap interpretasi I yang ini dengan memberikan nilai baru terhadap simbol variabel Z, kemudian simbol fungsi F, dan simbol predikat P. Jadi apa nih yang akan kita lakukan? Nah, misalkan kita definisikan interpretasi barunya apa sih? Interpretasinya barunya adalah J di sini saya misalkan. Lalu kita lakukan perluasan. Yang pertama yang diminta apa sih? Kita melakukan perluasan terhadap simbol variabel Z. Jadi
ketika kita akan melakukan perluasan simbol variabel Z, kita bisa ambil sembarang nilai dari himpunan bilangan bulat yang ini. Kalau bilangan bulat itu gini ya, Z biasanya, Zahl. Nah, setelah dilihat himpunan bilangan bulat itu kan yang dipilihnya ini ya, bisa dipilih. Nah, tadinya Z-nya berapa sih? Kita lihat di sini. Z-nya tadinya 5. Nah, simbol variabel Z ini kan ingin diganti, ingin diberikan nilai baru. Nah, kita ambil nilai yang selain nilai 5 ini dari himpunan bilangan bulat. Misalkan di sini saya ambil Z-nya itu adalah memberikan nilai 0. Jadi, diambillah nilai 0 untuk mengisi nilai Z yang baru. Lalu setelah itu kita diminta apa lagi sih? Diminta melakukan perluasan simbol fungsi F di sini ya. Simbol fungsi F-nya tadi apa? Tadinya itu D1 ditambah D2. Nah, jadi diberikan fungsi simbol fungsi F diberikan fungsi yang baru. Nah, tapi kita harus ingat fungsinya itu harus memiliki domain dan hasil dalam himpunan D. Himpunannya apa? Himpunan semua bilangan bulat. Jadi misalnya perluasannya saya lakukannya itu di sini diberikan fungsi yang baru. Fungsinya tetap harus aritasnya tetap 2. Di sini kan dituliskan ya. Teman-teman lihat, saya ganti warna lain ya. Nih, teman-teman lihat aritasnya di sini ada D1 dan D2. Di sini fungsinya itu aritasnya 2. Jadi ketika teman-teman mendefinisikan fungsi yang baru, aritasnya juga tetap harus 2. Isinya bebas asalkan domain dan hasilnya itu ada dalam himpunan semua bilangan bulat. Nah, di sini saya misalkan 2D 1 tambah D2. Ini kalau teman-teman periksa, kalau misalnya kita masukkan bilangan bulat, pasti hasilnya juga ada dalam himpunan bilangan bulat gitu ya. Kemudian perluasannya, kita ingin melakukan perluasan apa lagi? Saya ganti dengan warna biru ya. Perluasannya itu satu lagi adalah perluasan simbol predikat P. Nah, di predikat P ini apa sih? Ternyata aritasnya ada berapa? Aritasnya ada 3. D1, D2, D3. Nah, ketika kita mendefinisikan nilai baru, tetap aritasnya itu harus 3. Jadi di sini nilai barunya yang harus kita ingat ketika kita melakukan perluasan, oh ini maaf, dilakukan dalam predikat. Salah ketik ya. Harus memiliki domain dalam himpunan semua bilangan bulat, tapi hasilnya adalah nilai kebenaran true atau false. Misalkan kita melakukan perluasannya itu mengganti predikatnya dengan ini. Ininya tetap aritasnya tetap 3, D1 lebih besar dari D2 tambah D3. Hasilnya kan ini merupakan nilai kebenaran true atau false ya. Betul? Ya. Tapi domainnya diambil dari himpunan semua bilangan bulat gitu. Jadi ketika kita memperluas predikat, yang harus kita perhatikan adalah itu. Nilai kebenaran akhirnya adalah true atau false. Lalu setelah itu apa? Setelah itu kita tuliskan semua perluasan yang akan kita lakukan. Tadi yang pertama kan perluasannya dilakukan terhadap Z ya, diberikan nilai 0. Nah, di sini kita tuliskan dulu yang awal. Yang Z dituliskan pertama kali dekat I, kemudian setelah itu dituliskan F-nya yang dilakukan perluasan, lalu baru P-nya dilakukan perluasan. Nah, lalu setelah itu tidak sampai sini, tapi kita lakukan penulisan hasil perluasannya. Tadi kan kita sudah memisalkan di awal ya, bahwa interpretasi barunya adalah J. Nah, karena interpretasinya adalah J, maka kita tuliskan di sini hasil perluasannya J sama dengan apa? Ininya kan tetap ya, yang diganti hanya Z saja. Nih, Z-nya berubah jadi 0, F-nya juga berubah. Di sini teman-teman bisa lihat. Lalu PJ-nya juga berubah. Sementara untuk simbol-simbol lain, seperti A di sini, B, X, Y,
G dan Q itu tetap sama dengan interpretasi yang dituliskan pada soal karena tidak kita lakukan perluasan. Begitu ya. Sampai situ, semoga teman-teman bisa memahami cara melakukan perluasannya. Nah, di sini ada aturan untuk quantifier universal dan eksistensial. Jadi, dalam aturan quantifier universal itu kan ada dua keadaan nih. Bisa nilainya itu adalah true dan nilainya adalah false. Nah, ini masing-masing apa namanya aturan ketika nilai kebenarannya true atau false ini mempunyai aturan. Aturannya itu apa? Ketika for all f bernilai true, ini untuk quantifier universal ya, di bawah suatu interpretasi, maka artinya apa? Artinya setiap elemen D dalam D menyebabkan kalimat F-nya itu bernilai true di bawah interpretasi yang diperluas ini. Begitu. Nah, kalau for all XF bernilai false, itu artinya ada elemen D dalam D yang membuat nilai kalimat F ini bernilai false. Jadi tidak harus semuanya, tapi ada suatu nilai yang menyebabkan F-nya itu bernilai false di bawah interpretasi ini. Begitu. Sementara untuk aturan quantifier eksistensial ini, kalau misalnya for some x bernilai true, itu aturannya apa? Aturannya kalau misalnya ternyata ada suatu elemen D dalam D yang menyebabkan F-nya bernilai true, dia di bawah interpretasi yang diperluas XD ini. Jadi dia dikatakan true kalau for some X F bernilai true itu kalau misalnya ada suatu. Jadi tidak harus semuanya. Kalau eksistensial itu ada, kalau universal itu harus semuanya. Sementara for some X F bernilai false itu kalau untuk semua di sini ya, untuk setiap elemen dalam D itu menyebabkan F-nya bernilai false. Jadi nilainya akan false kalau misalnya ternyata semua elemen dalam D ini menyebabkan nilai kalimatnya itu false begitu ya. Nah, oh iya, saya lupa kasih tahu aturan untuk quantifier universal sama eksistensial ini biasanya nanti digunakan ketika teman-teman membuktikan eh, apa namanya validitas validitas kalimat logika predikat, tapi dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan proof by falsification. Jadi ini biasanya bergunanya saat itu. Biasanya soal-soal yang ada dalam apa namanya latihannya itu ini seperti ini misalnya apa namanya menentukan apa namanya menentukan nilai kebenaran kalimat dengan quantifier. Biasanya seperti itu. Lanjut, cara menentukannya bagaimana? Kita tuliskan dulu pengertian quantifier yang ingin ditunjukkannya sesuai aturan, lalu tentukan domain, simbol bebas, interpretasi, lalu selesaikan interpretasinya sesuai dengan kalimat, hingga diperoleh pengertian quantifier yang ingin ditunjukkan. Misalkan ini kita jelaskan bahwa kalimat for all x not P, A, F, Y, or Q itu bernilai false di bawah suatu interpretasi I atas domain D. Nah, kita lihat nih, for all itu quantifiernya quantifier apa sih? Quantifier apa? Universal kah? Atau eksistensial? Nah, ternyata kalau for all X itu masuknya adalah quantifier universal. Nah, karena universal, nilainya apa kita lihat? Nilainya false. Lalu kita lihat definisinya di sini, aturannya. Nah, yang ini nih, yang sebelah sini,
Teman-teman nanti tuliskan dulu definisinya. Tuliskan dulu pengertian quantifiernya. Di sini diperlihatkan bahwa kalimat bernilai false di bawah interpretasi I. Maka dengan menggunakan aturan for all ditunjukkan ada apa? Ada elemen D untuk kalimat yang mana? Kalimat yang ini nih. For all X not PAFY or Y nih bernilai false. Jadi teman-teman lihat di sini. Teman-teman ganti kalimat yang F ini dengan kalimat yang akan teman-teman periksa. Setelah itu, kita tidak berhenti sampai situ. Kita lakukan penentuan domainnya. Sekarang kita misalkan domainnya apa sih? Domainnya himpunan bilangan bulat misalkan. Lalu kita lihat simbol bebasnya apa saja di sini di dalam kalimat. Ternyata simbol bebasnya ada apa? A, konstanta A. Lalu ada ini juga variabel bebas ya. Ada Y, lalu ada fungsi F dan Q serta ada predikat P ya di sini. Nah, setelah itu berikan definisi. Oh, Q-nya maaf. Q-nya adalah predikat. Berikan definisi interpretasinya apa sih? Diberikan, misalkan saya ambil interpretasinya adalah ini. A-nya diberikan 2, Y-nya diberikan 3, F-nya diberikan ini, P-nya diberikan ini, Q-nya diberikan ini. Nah, ini interpretasi domainnya itu bebas ditentukan sendiri asalkan apa namanya? Kita bisa menunjukkan bahwa ini apa namanya bernilai false di sini. Yang akan kita tunjukkan yang tadi nih, nilainya false di bawah suatu interpretasi. Begitu ya. Nah, misalkan saya ambil nih D-nya itu adalah bilangan bulat 1. Periksa nilai kebenaran kalimat pada perluasan interpretasi XD atas domain D. Maka diperoleh apa? Diperoleh A-nya kita masukkan, A-nya tadi 2, Y-nya 3, lalu FY-nya dapat berapa? Karena di sini ada FY ya. Di kalimatnya ada FY, lalu kita masukkan, kita hitung FY-nya berapa. FY-nya itu ternyata F3 itu hasilnya segini. Lalu setelah itu kita tentukan PAFY. PAFY itu apa sih? PAFY itu ini kurang tutup kurung 1. Ini ada A kurang dari FY, yaitu 2 kurang dari 5. Hasilnya apa sih? 2 kurang dari 5, betul tidak? Betul. Jadi di sini true ya. Lalu kita masukkan yang satu lagi, maaf. Di sini X ya, QX. QX-nya apa sih? X-nya 1. Oh ini maaf, ini bukan F ya, ini Q. Betul tidak ya? Oh saya salah tulis ini mungkin ya. QX-nya berapa? Q1 ya berarti. Q1 tuh harusnya berapa sih? Q-nya adalah D1 lebih dari D1 tambah 1. 1, ini maaf, ini langsung ke sini ya. Ini mungkin salah tulis, bagaimana? Nanti saya periksa lagi. Ini harusnya langsung D1 lebih dari, tadi apa ya? D1 tambah 1 ya. Berarti Q X-nya itu adalah 1 lebih dari 1 ditambah 1. Ini 1 lebih dari 2. Ini betul atau salah? Salah ya, false. Kebetulan nilainya sama nih, false. Cuma ininya mungkin ada yang salah tulis. Nanti lalu kita hitung, kita lihat nilai kebenarannya. Not P, A, F, Y, or QX itu apa sih? Not true. Not true itu apa? False or false. Hasilnya jadi false nih. Jadi karena ada D,
ada D-nya berapa? D-nya adalah 1 yang menyebabkan kalimatnya itu bernilai false di sini. Di bawah perluasan interpretasi ini, maka kalimat for all x not P, A, F, Y, or Q, X itu bernilai false di bawah suatu interpretasi I atas domain D. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ada D yang menyebabkan nilai kalimatnya false. Bentar, coba. Bentar ya. Nih ya, teman-teman. Jadi di sini ada, mungkin tadi ada yang miss sedikit. Di sini kan kita tahu ya nilai kalimatnya. Ini penulisannya seperti ada yang miss. Kita tahu nilai kalimatnya sebentar. Saya buat hmm, buat hmm, 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 hmm. Share. Maaf, whiteboard. Maaf, maaf. Jadi di sini tadi kan teman-teman kalimatnya apa? For all x ya. Terus P apa ya tadi ya? P A F Y lalu or Q X ya. Nah, di sini kan teman-teman tadi sudah dapat ya di sini nilainya false. Oh, ini ada not ya depannya ya. Not. Lalu ini di sini juga nilainya apa tadi? False ya. Jadi semuanya nilainya adalah false. Nah, tadi sepertinya ada yang terlewat. Jadi for all x ini false. Jadi untuk setiap x ketika teman-teman ambil sebarang, ambil tadi kan diambil x-nya itu diperluas di 1 ya. Ketika teman-teman ambil X-nya sebarang, ambil X-nya 1, dia akan tetap nilainya false karena dari awal kalimatnya bernilai false. Makanya ketika kita ambil di sini X-nya 1, dia nilainya tetap false hasilnya kalimatnya yang ini. Ketika kita karena ada salah satu nilai, ada suatu nilai D sama dengan 1 yang menyebabkan kalimatnya secara keseluruhan itu false, yang tadi ya F ya, F-nya false, maka disimpulkan bahwa for all X-nya itu, F-nya itu adalah false pada suatu interpretasi. Jadi, teman-teman, kalau misalnya setelah mendapatkan nilai kalimatnya, baru kita simpulkan yang dari sini, simpulkan yang for all false itu dari mana? Dari ketika kita ambil suatu nilai, ternyata nilainya itu adalah menghasilkan nilai false. Nah, karena menghasilkan nilai false pada suatu nilai, maka for all x
F false. Yang ininya begitu ya. Oke. Bentar. Oke, lanjut lagi. Jadi kesimpulan ini tuh karena ada suatu nilai yang ternyata menyebabkan nilainya adalah false begitu. Lalu lanjut ke validitas kalimat. Validitas kalimat kalau di kalimat logika predikat itu kita definisikannya khusus untuk kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu apa sih? Pernah kita pelajari ya, kalimat yang tidak mengandung variabel bebas. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu kalimat tertutup F, dikatakan valid jika kalimat F itu bernilai true di bawah setiap interpretasi untuk F. Ini ya. Jadi kalimatnya harus kalimat tertutup dulu, baru kita bisa memeriksa kalimatnya valid atau tidak. Kalau di kalimat logika predikat. Jadi pembuktiannya bagaimana? Pembuktian kalimat validnya itu kita bisa langsung menggunakan aturan semantik. Lalu atau menggunakan asumsi bahwa kalimatnya tidak valid dan menemukan kontradiksi. Atau kalau dalam ini PBF ya, proof by falsification. Lalu untuk pembuktian kalimat tidak valid itu kita menggunakan aturan semantik dulu atau menemukan satu interpretasi yang menyebabkan kalimatnya bernilai false. Tidak valid itu apa sih? Tidak valid itu berarti tidak semuanya true ya. Tidak semua true. Atau kita bisa melakukan asumsi kalimatnya tidak valid dan ternyata tidak menemukan kontradiksi. Begitu ya. Nah, coba di sini ada contoh 7.3. Tunjukkan kalimat berikut adalah kalimat yang valid. Bagaimana caranya? Jadi, ini bisa dipakai dua cara yang tadi. Bisa pakai aturan semantik dan asumsi kalimat tidak valid. Nah, saya coba menggunakan PBF di sini. PBF itu berarti kita andaikan bahwa kalimatnya tidak valid. Tidak valid itu berarti ada yang false. Terdapat suatu interpretasi yang menyebabkan F-nya itu false di bawah I. Nah, lalu kita turunkan nih menggunakan aturan OR. Maka berdasarkan aturan OR, di sini kan ada aturan OR nih, aturan terluarnya ya. Teman-teman lihat. Nah, di sini berarti ini harus bernilai apa nih? Harus bernilai karena asumsinya tidak valid, berarti ini harus bernilai false dan ini juga harus bernilai false ya. Nah, tapi ingat ini, maaf, ada notasi not di sini. Nah, yang for all ini bernilai false, kita tuliskan nih definisinya apa tadi, aturannya apa. Ada elemen D yang menyebabkan PX-nya bernilai false. Lalu yang not-nya juga dituliskan bernilai false, berarti turunkan dengan aturan not. Karena di sini masih ada not, maka artinya for all X PX-nya bernilai true. Kebalikannya ya. Lalu dituliskan deh definisinya untuk setiap elemen E dalam D menyebabkan kalimat PX bernilai true di bawah interpretasi yang diperluas. Setelah itu apa? Nah, kita turunkan, kita uraikan lagi. Kalau menurut B, nilai yang diberikan untuk X ke semua, karena menurut B nilai yang diberikan ke X untuk semua elemen dalam D, termasuk D, menyebabkan PX bernilai apa? False. Di sini ya. Maaf. Kan tadi kita tuliskan nih, ada elemen D dalam D yang menyebabkan kalimat PX-nya bernilai false ya, yang tadi yang ini. Tapi di definisi yang kedua, nah ini dengan aturan yang ini PX-nya bernilai true. Jadi untuk setiap elemen ada elemen dalam D itu menyebabkan PX-nya bernilai true. Sebenarnya kalau dilihat-lihat ketika berlaku untuk setiap berarti
kita bisa mengambil suatu elemen D yang merupakan anggota dari domain D besar. Nah, atau bisa juga dipilih domainnya itu E-nya itu sama dengan D. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan di dalam pernyataan yang A, PX-nya itu bernilai false di bawah interpretasi X yang ini, dan PX-nya juga bernilai true di bawah interpretasi yang ini, perluasan interpretasi yang ini. Nah, karena kita mengambil E-nya sama dengan D, maka seharusnya perluasan interpretasi antara X diperluas dengan D dan X diperluas dengan E itu harusnya sama. Tapi ternyata ada kontradiksi nilai di sini. Ada yang menyebutkan bahwa PX-nya bernilai false dan PX-nya bernilai true. Nah, karena ada kontradiksi, maka artinya pengandaian kita yang di awal, yang ini kalimat F-nya tidak valid itu salah. Jadi harusnya kalimat F-nya valid. Begitu ya. Semoga teman-teman bisa pahami. Kalau misalnya masih bingung, kadang saya juga masih bingung kok. Kita juga sama-sama belajar. Kalau misalnya masih bingung-bingung, boleh sambil ditanyakan. Jadi kita sama-sama belajar ya. Semoga membantu teman-teman memahami materi inisiasi 7. Sampai bertemu lagi di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.